Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lydia dari Corporate Communication dan juga CSR dari PT United. Walaupun tahun ini berbeda, kita akan melakukan secara online. Dan mudah-mudahan ke depan kerjasama kita lebih baik lagi, dan apa yang bisa kami support dari Telkom dengan senang hati kami akan siap mensupport. Selamat datang di acara Kunjungan Industri Virtual bersama PT Solusindo Jitu dengan tema Pengenalan Dunia Industri Konstruksi bersama PT Solusindo Jitu. Yang pertama, nama saya Subhan Firdaus. Kita belajar bareng, lebih mengenal apa itu Nasmoko. Karena begini, hubungan antara bahagia dan produktivitas seperti ini. Perusahaan dengan kinerja karyawan yang bahagia itu di masa pandemi COVID seperti ini, tidak ada perusahaan besar manapun otomotif yang memberikan tempat fasilitas untuk praktek. Oleh karena itu, kami dari Nasmoko memberikan edukasi, pembelajaran yang nyata bagaimana menjadi seorang teknisi yang profesional. Ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa kelas 10 SMK 1 Negeri 1 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul dalam acara MPLS untuk siswa baru SMK Negeri 1 Sedayu kelas 10. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Negeri 1 Sedayu, di mana kalian pada masa PPDB kemarin sangat bersaing ketat dengan teman-teman kalian, baik yang sekarang diterima di SMK Sedayu maupun yang tidak diterima di SMK Sedayu. Untuk itu, sekali lagi kami ucapkan selamat, Anda telah bergabung dengan SMK Negeri 1 Sedayu. Semangat untuk menimba ilmu di SMK Negeri 1 Sedayu. Mulai saat ini tidak ada perbedaan di antara sama kalian, baik yang memiliki nilai ASPD tinggi maupun yang ASPD rendah, baik yang di zona 1 maupun di zona 2. Semua sekarang adalah siswa SMK Negeri 1 Sedayu yang kami banggakan. Pada kesempatan MPLS ini, kami dari bidang kehumasan akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kehumasan yang ada di SMK Negeri 1 Sedayu. Apa itu humas? Humas adalah hubungan masyarakat dan hubungan dengan industri atau disebut dengan IDUKA. Tetapi sebelum melangkah jauh ke sana, ke tentang humas dan IDUKA, akan saya sampaikan dulu data pribadi kami sebagai WKS 4 yang menangani bidang kehumasan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya cukup singkat, jelas dan mudah dihafal, yaitu Bapak Winarko. Saya mengajar di jurusan DPIB atau Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Tahun ini kami dipercaya untuk membidangi kehumasan di SMK Negeri 1 Sedayu. Kemudian tinggal saya di Perumahan Alam Asri Blok D3 Sidokarto, Gedean, Sleman. Tidak jauh dari sekolah ini. Silakan kalau kalian mau bermain, bersilaturahmi dengan kami, dengan nanti kami terima. Untuk kontak personnya ada di nomor 0855 886 305. Silakan jika perlu Anda catat. Para siswa yang kami hormati, yang kami banggakan, selanjutnya kita mulai masuk ke materi tentang HUBIN atau hubungan industri. Apa itu HUBIN atau hubungan industri? Yaitu kerjasama antara IDUKA atau dunia industri kerja dengan SMK atau pendidikan kejuruan
untuk meningkatkan mutu pendidikan kejuruan. IDUKA sendiri ini adalah singkatan atau nama dari perusahaan-perusahaan, perkantoran, pabrik, manufaktur, pekerjaan proyek dan sebagainya yang disingkat dengan IDUKA atau Industri Dunia Kerja. Kemudian bidang kerjasamanya antara SMK dan IDUKA, yang pertama kunjungan industri atau disebut KI. Yang kedua, prakerin, praktek kerja industri atau yang lebih familiar disingkat dengan PKL. Yang ketiga, rekrutmen tenaga kerja. Setelah kami ada kelompok kerja yang menangani rekrutmen tenaga kerja, yaitu di BKK, Bursa Kerja Khusus. Kemudian yang keempat, kerjasama untuk magang siswa dan guru. Dan yang kelima, penyesuaian atau penyelarasan kurikulum antara sekolah dan IDUKA, sehingga nanti diperoleh kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kita bahas satu persatu, silakan sambil dicatat kalau ada alat tulis. Yang pertama, kunjungan industri atau disingkat KI. Apa KI itu? KI adalah kegiatan mengunjungi industri secara langsung atau virtual dunia maya melalui link Zoom ataupun internet. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenalkan suasana nyata di dunia kerja atau di IDUKA, baik di perusahaan, perkantoran, pabrik maupun pekerjaan proyek untuk masing-masing program keahlian. Di SMK Sedayu ada 6 program keahlian. Yang pertama, Desain Informasi Permodelan Bangunan atau DPIB. Yang kedua, Teknik Instalasi Tenaga Listrik atau TITL. Yang ketiga, Teknik Pemesinan atau TPM. Yang keempat, Teknik Pengelasan atau TP. Yang kelima, Teknik Komputer Jaringan atau TKJ. Dan yang keenam, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atau TKRO. Keenam program keahlian tersebut nanti akan mengunjungi industri yang terkait dengan program keahlian tersebut. Nah, lalu apa yang didapat saat kita melakukan kunjungan industri? Banyak hal yang bisa kita peroleh pada saat kita melakukan kunjungan industri. Yang pertama, kalian akan melihat secara langsung apa yang ada di industri. Antara lain, budaya kerjanya di industri bagaimana. Kalian bisa melihat sikap para pekerja dalam bekerja. Kemudian bisa melihat teknologi dan mesin-mesin yang digunakan di industri. Mesinnya sangat canggih biasanya. Kemudian jam kerjanya, bagaimana sistem kerja di industri. Kemudian proses pekerjaannya atau bagaimana pekerja itu dalam bekerja. Kemudian kondisi fisik dari perusahaan-perusahaan tersebut, kita bisa melihat bangunannya, kemudian alat-alatnya, dan sebagainya. Kemudian hal-hal lain yang ada di industri. Selanjutnya, manfaat KI. Apa yang kalian akan dapatkan atau manfaat bagi kalian ketika mengunjungi industri atau melakukan kunjungan industri? Yang pertama jelas, kalian akan melihat atau dapat diberikan gambaran nyata suasana kerja di industri. Kemudian dapat membekali kalian atau siswa untuk menghadapi lapangan pekerjaan kelak ketika nanti kalian akan lulus. Sehingga sudah ada gambaran, oh kalau di industri seperti ini kerjaannya, oh seperti ini budayanya, oh ini alat-alatnya. Sehingga Anda ada sedikit kesiapan mental dan kompetensi yang didapat saat melakukan kunjungan industri. Kemudian bagi sekolah,
untuk proses peningkatan mutu pembelajaran agar bisa sesuai dengan tuntutan yang ada di industri, baik kurikulumnya maupun tenaga pengajarnya. Akan kita upscaling atau ditingkatkan kompetensi gurunya sesuai dengan tuntutan yang ada di dunia industri. Jadi transfer ilmu dari industri ke guru, baru nanti ke siswa-siswa atau ke kalian semua. Kemudian lokasi ataupun biaya ya yang terkait dengan kunjungan industri. Untuk lokasi ini ditentukan melalui rapat sekolah. Kemudian untuk pembiayaan dari sekolah, komite sekolah dan orang tua nanti di awal tahun pelajaran akan disampaikan program-program terkait dengan kunjungan industri dan akan disampaikan nanti untuk biaya-biaya tentang kunjungan industrinya. Bisa di lokal atau perusahaan-perusahaan lokal ada di wilayah Yogyakarta, regional, Jogja Jateng, atau nasional bisa ke Jakarta, ke perusahaan-perusahaan yang skalanya besar atau skala nasional. Itu adalah lokasi di mana nanti tempat kalian untuk melaksanakan kunjungan industri. Nah, untuk waktunya kunjungan industri ini atau KI biasanya dilaksanakan di semester ketiga. Jadi nanti kalian yang survive atau bertahan naik kelas sampai kelas 11 itu nanti akan bisa merasakan kunjungan industri. Untuk itu kami berpesan kalian semangat belajar ya, agar nanti seluruh siswa di kelas 10 ini bisa naik kelas semua ke kelas 11 sehingga bisa merasakan atmosfer kunjungan industri, bisa pergi ke dunia industri. Karena KI ini sangat disenangi oleh siswa. Di samping kita melihat industri-industri, ini juga ada kemasannya untuk Anda rekreasi atau berpariwisata. Tapi fokusnya tetap pada kunjungan industri. Nah, ini ada beberapa dokumen kunjungan industri yang beberapa tahun lalu dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Sedayu oleh masing-masing program keahlian. Sebagai contoh yang pertama, ini teknik kendaraan ringan atau otomotif. Bisa kalian lihat di slide materinya, ini ada fotonya Bapak Ibu guru lengkap dengan seluruh siswanya. Ini mengunjungi pabrik Auto 2000 atau pabrik perakitan mobil Toyota. Nah, dari gambar ini Anda kan bisa melihat, oh ternyata seperti ini toh pabrik untuk merakit mobil. Di sini cukup canggih alatnya. Ini contohnya. Kemudian untuk jurusan yang permesinan ataupun pengelasan, ini di PT UT atau United Tractor TBK. TBK itu terbuka, artinya perusahaan besar. Nah, ini siswa-siswa melihat alat-alat berat yang ada di PT UT yang sering digunakan untuk pekerjaan konstruksi. Kemudian ini juga jurusan TP, teknik pengelasan, berkunjung ke PT Quick, yaitu penyedia mesin-mesin pertanian. Nah, ini tampak siswa-siswa kakak kelas kalian ya sedang mengamati mesin-mesin yang ada di PT Quick. Ini juga masih di PT Quick. Ini teman-teman kakak kelas kalian yang ada di jurusan DPIB atau Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan atau yang disebut dengan Teknik Gambar Bangunan. Berkunjung ke PT Wijaya Karya Beton. Nah, ini backgroundnya adalah tiang-tiang pancang dalam pekerjaan konstruksi jembatan ataupun tiang pancang untuk fondasi. Kemudian juga berkunjung ke PT IKEA. IKEA ini adalah supermarket bangunan terbesar di Indonesia. Ini ada di Tangerang. Kemudian yang jurusan teknik komputer jaringan ini berkunjung ke PT Indosat Jatiluhur tentang jaringan provider seluler. Ini tampak kakak kelas kalian sedang menyimak ya materi yang disampaikan oleh pihak Indosat Jatiluhur. Kemudian jurusan mesin ini berkunjung ke PT Barata di Jawa Timur. Kemudian kunjungan industri yang sifatnya tidak nyata, artinya kita tidak langsung berkunjung ke sana. Disebut juga
kunjungan industri virtual atau kita menonton, nobar istilahnya sekarang ya, nonton bareng. Kemarin yang dilaksanakan di SMK Sedayu ini ada 2 perusahaan. Yang pertama PT Nasmoko, kemudian PT United Tractor Tbk. Ini contohnya kalau yang virtual, nah akan muncul seperti ini toh. Jadi seperti kalian saat ini ya, MPLS-nya secara virtual atau daring. Walaupun daring, tetap suasananya menyerupai ya, menyerupai dengan suasana nyata pada saat kita mengunjungi industri. Memang kita tidak bisa menyentuh atau memegang alat-alat yang ada di perusahaan karena virtual. Kalau menyentuh nanti hanya menyentuh layar saja, layar dari HP atau laptop kalian masing-masing. Walaupun demikian, ini nampak kelas kalian sangat khusyuk ya. Kemudian tertib, memakai seragam semua. Tolong nanti Anda ketika nanti sudah kelas 11 di semester 3, mudah-mudahan bisa melaksanakan KI yang berkunjung langsung ke industri. Jadi KI yang real. Kemudian kita melanjutkan ke program Humas yang kedua, yaitu prakerin atau praktek kerja industri. Kita lebih sering menyebutnya dengan PKL atau praktek kerja lapangan. Apa itu PKL? Yaitu proses pembelajaran yang dilakukan di IDUKA atau di industri. Paham ya? Jadi untuk proses pembelajaran yang dilakukan di industri itu disebut juga dengan prakerin atau PKL. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Di SMK Negeri 1 Sedayu itu pelaksanaan PKL-nya terbagi menjadi 2 tahap. Masing-masing tahap itu full belajar di IDUKA atau di industri. Yang pertama, tahap pertama ya, ini di kelas 11 semester keempat. Jadi 1 semester setelah Anda melakukan KI. Jadi kelas 11 itu kelas yang khusus ya. Ada KI, ada PKL. Makanya semangat, harus bisa sampai ke kelas 11. Jangan sampai ada yang tinggal di kelas 10. Rugi ya. Rugi kalau kalian hanya sempat sampai tinggal di kelas 10 saja. Harus sampai ke kelas 11, 12 dan lulus ya. Oke. Kembali ke PKL. Tahap pertama itu di semester 4 atau semester genap selama 3 bulan, kurang lebih 560 jam. Tetapi untuk jam belajarnya Anda tetap mengikuti jam yang ada di industri. Ketika industri menghendaki berangkat jam 7, Anda berangkat jam 7. Kemudian pulang jam 3, kalian juga pulang jam 3. Karena proses PKL itu sepenuhnya adalah kewenangan dari pihak industri. Tetapi jika ada hal lain yang perlu dikomunikasikan dengan sekolah, nanti akan dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Misalkan harus sampai malam. Nah, ini juga nanti perlu ada konfirmasi ke pihak sekolah karena terkait dengan keselamatan Anda juga ya, selama PKL. Tahap kedua nanti di kelas 12 semester 5 sama juga 3 bulan. Jadi PKL ini dilakukan pada saat kalian nanti di kelas 11 dan kelas 12. Jadi apa kesimpulannya? Yaitu kalian harus tetap naik kelas. Kelas 10 naik ke kelas 11 semester 3 apa? KI, kunjungan industri. Kemudian di semester 4-nya di bulan Juli, Agustus, ya, September di kelas 11 Anda langsung berangkat PKL. Jadi setelah KI semester 4-nya langsung berangkat PKL di kelas 11. Nah, kemudian setelah naik di kelas 12, ini nanti masih ada lagi PKL. PKL tahap kedua, yaitu di bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi memang stepnya dibuat seperti ini, agar kalian benar-benar siap untuk belajar di SMK Sedayu. Kelas 1, dasar-dasar. Kelas 2, KI, PKL tahap 1. Di kelas 3-nya, PKL tahap 2.
total ada 6 bulan. Kemudian tujuannya, apa yang didapat selama kalian nanti PKL, secara umum akan mendapatkan atau mencetak siswa yang terampil dalam berbagai jenis pekerjaan yang terdapat dalam industri sesuai dengan program kaliannya masing-masing. Kemudian juga ada tambahan wawasan tentang dunia usaha yang mungkin selama ini di sekolah tidak maksimal, sehingga nanti dimaksimalkan di industri terkait dengan wawasan keindustrian. Sekolah membekali kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di industri, nanti kekurangannya bisa dimaksimalkan atau diperdalam di industri. Secara khusus, ya tujuannya siswa mampu beradaptasi dengan lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya. Ini nanti akan sangat terasa ketika Anda sudah PKL. Mungkin kalau sekarang masih dalam bayang-bayang ya, karena Anda baru saja masuk. Nanti ketika sudah PKL akan merasakan, oh ternyata seperti ini dunia pekerjaan. Beda dengan di sekolah. Contoh tadi ya, waktu saat Anda, mungkin kemarin ya, hari Jumat kalau salah. Pada saat Anda pra-MLS, ya MLS, itu kan di Zoom loh kemarin loh. Nah, banyak komentar-komentar yang Anda kurang pas sebetulnya untuk siswa SMK. Tadi sudah disampaikan di saat Zoom kemarin ya. Nanti setelah masuk di SMK akan digembleng sikap dan karakter Anda, sehingga nanti menimbulkan siswa yang berkarakter SMK dan industri. Kemudian kalian dapat mengikuti perkembangan iptek dan budaya kerja untuk pengembangan diri Anda masing-masing. Nanti akan terbina mental Anda di dunia kerja. Selanjutnya untuk tempat PKL bisa dilaksanakan di dalam maupun di luar wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nanti jika Anda PKL-nya di luar Jogja, nanti dikonfirmasikan, dikonsultasikan dengan pihak sekolah atau Bapak Ibu guru, karena nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan terkait dengan kegiatan PKL ini, baik keamanannya, kemudian kemampuannya, dan sebagainya. Untuk gambaran saja, memang secara mayoritas atau kebanyakan kakak kelas kalian waktu PKL itu berada di dalam wilayah Yogyakarta. 1, 2, 3 atau beberapa mungkin ada yang di luar Yogyakarta. Silakan nanti Anda diberi kebebasan untuk mencari tempat untuk PKL. Yaitu syaratnya harus apa? Anda berada di kelas 11 dan kelas 12, jadi harus naik kelas. Kemudian untuk pembiayaan PKL, biaya PKL ini nanti dibebankan pada dana BOS dan sumbangan orang tua, wali, atau siswa pada saat nanti ketika ada rapat komite dengan orang tua dari siswa. Nah, ini yang wajib Anda ketahui. Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan PKL. Pertama, siswa wajib melaksanakan PKL. Jadi, tidak ada alasan kalian tidak bisa atau tidak mau ikut PKL. Karena ini adalah syarat untuk kenaikan kelas. Kemudian wajib buat laporan terkait dengan pelaksanaan PKL. Nanti ada dokumennya atau disebut dengan jurnal PKL. Nanti Anda mengisi apa saja yang Anda dilakukan di industri, semua dituangkan dalam bentuk laporan PKL. Kemudian siswa wajib mematuhi tata tertib PKL di IDUKA. Jadi setelah kita serahkan ke industri, Anda sebenarnya milik industri. Jadi nanti di industri Anda akan diberikan tata tertib. Nanti ada sanksi jika kalian melanggar tatib atau tata tertib PKL tersebut. Bisa lisan, bisa teguran tertulis, atau bahkan Anda bisa dikeluarkan dari PKL. Jangan sampai kalian dikeluarkan dari PKL ya. Karena kalian selama PKL nanti membawa nama sekolah ya. Tolong diperhatikan, Anda PKL atau kalian PKL membawa nama sekolah, akan berdampak pada adik-adik kelas kalian yang akan datang. Ketika kalian tidak baik di tempat industri, itu nanti secara tidak langsung akan menutup kerjasama sekolah dengan industri. Wah, jangan terima siswa PKL di SMK Sebayu, anaknya nakal-nakal, tidak tertib. Nah, jangan sampai seperti itu. Alhamdulillah, kelas kalian selama PKL ini berjalan dengan tertib dan lancar. Ya. Jangan sampai kalian nanti pada masanya PKL justru membuat rekor
tidak tertib ya. Kami berharap Anda tetap tertib melaksanakan PKL. Kemudian hasil dari PKL tersebut ada 2, yaitu secara administrasi dan secara kompetensi. Yang administrasi nanti Anda akan mendapatkan nilai. Ini wajib ya. Pada saat PKL nanti Anda harus punya nilai. Yang kedua, sertifikat PKL ini nanti dikeluarkan oleh sekolah ataupun dari industri. 2 hal ini wajib Anda peroleh nanti. Jadi kalau Anda PKL selama 3 bulan yang gelombang pertama ya, misalkan Anda tidak dapat nilai, nah itu nanti Anda akan mengulang PKL. Anda harus mendapat nilai dan lulus nilainya ya. Tidak nilai yang tidak lulus, tapi nilai yang lulus. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Nah, siswa diharapkan mendapatkan tambahan kompetensi sesuai dengan kebutuhan IDUKA di program kalian masing-masing. Ini dokumentasi PKL. Kebetulan saya sendiri, kemarin saya juga sempat menjadi pembimbing PKL. Ada 3 siswa sebetulnya, ini hanya perwakilan 1 siswa. Nah, ini adalah dokumen nilai PKL. Contoh ya. Di sini ada nilainya dan ada keterangan atau klasifikasinya. A lulus, B lulus baik, saya ulang, A lulus amat baik, B lulus baik, C cukup, dan D belum lulus. Kalian wajib ada di grade A atau B. Ya, diusahakan ada di grade A atau grade B, yaitu lulus amat baik dan lulus baik. Jangan sampai cukup, ya. Eman-eman ya kalau cukup ya. Anda sudah susah payah PKL kok cukup. Nah, itu nanti tanya, ada apa dengan kalian? Ada berbagai kemungkinan Anda tidak baik di sana, atau Anda tidak menyelesaikan tugas. Jadi kami berharap kalian ya harus bisa mendapatkan nilai A atau B pada saat PKL. Yang dinilai ini 2 ya. Pertama kompetensi Anda, kemudian aspek non kompetensi. Di sini sikap ya atau soft skill, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, sopan santun, kebersihan, inisiatif, dan kerjasama. Nah, ini tolong nanti Anda siapkan dari sekarang budaya-budaya itu atau sikap-sikap karakter tersebut yang sudah mulai Anda bangun ketika Anda sudah berada di SMK 1 Sedayu. Kemudian bentuk kehumasan lainnya yaitu BKK atau Bursa Kerja Khusus. Mengapa kalian milih SMK? Saya meyakini sebagian besar dari kalian memilih SMK karena memiliki tujuan ketika lulus pasti ingin cepat kerja, ya kan? Memang Anda atau kalian tidak salah milih sekolah di SMK jika memiliki orientasi ingin langsung kerja. Karena memang SMK disiapkan untuk siap kerja, mencetak siswa-siswa yang siap kerja. Nah, di sini SMK Sedayu memiliki Pokja atau posko ya istilahnya ya, yang mengurusi masalah bursa kerja atau lowongan pekerjaan. Ini kalau ruangannya ada di depan, kalian masuk pintu gerbang, di sebelah kiri itu ada kantor BKK, bursa kerja. Nah, itu ciri-cirinya, di depan ada papan tulis, ada informasi lowongan pekerjaan. Nanti kalian silakan nanti bisa melihat-lihat ruang BKK. Yang ada di BKK yang pertama adalah tentang informasi lowongan pekerjaan. Setiap ada informasi lowongan pekerjaan, kami di BKK menginformasikan kepada seluruh siswa, baik di papan pengumuman ataupun lewat WA grup kelas ya. Nanti Anda di kelas 12, di kelas 10 belum sampai ke sana, tapi perlu kami sampaikan orientasinya bahwa kalian nanti difokuskan untuk siap kerja, mandiri, berwirausaha maupun melanjutkan studi ya, atau dengan PMW ya, bekerja, melanjutkan studi, dan wirausaha. Ini adalah 3 output dari siswa SMK. Kemudian yang ketiga adalah penyaluran kerja. SMK Sedayu berusaha menjalin kerjasama dengan pihak industri untuk menyalurkan lowongan pekerjaan atau mencari tenaga pekerja yang diambil dari SMK Sedayu. Beberapa tahun yang lalu ada beberapa perusahaan yang bersama dengan kita terkait dengan informasi
rekrutmen pelamar kerja. Yang pertama dari PT Daihatsu. Alhamdulillah kemarin ada beberapa kelas lain yang sudah diterima kerja di sana. Yang seleksinya dilaksanakan di SMK 1 Sedayu. Untuk BKK sendiri, ini memiliki jaringan dalam grup ya, grup BA, BKK SMK 1 Sedayu, kemudian BKK tingkat Kabupaten Bantul, BKK tingkat regional Jogja dan Jateng. Ini nanti insya Allah kami akan memperluas jaringannya sampai ke BKK nasional. Nah, semoga nanti ketika kalian sudah kelas 12, nanti BKK yang tingkat nasional sudah terbentuk sehingga akan memudahkan kalian dalam mencari informasi pekerjaan. Oke, cukup jelas ya. Kami lanjutkan, kalau jelas. Yang terakhir nih, materi terakhir ya. Budaya kerja industri. Nah, mengapa ini kami sampaikan? Karena kalian nanti mau tidak mau akan berhubungan dengan dunia industri, ya, baik di KI, PKL, maupun nanti saat kalian akan bekerja. Di industri itu memiliki budaya kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawannya. Apa itu budaya kerja? Yaitu kebiasaan-kebiasaan bekerja yang dilaksanakan di area pekerjaan untuk peningkatan mutu atau output pekerjaan agar hasilnya maksimal sesuai dengan standar mutu, waktu, dan biaya. Di kita atau di industri dikenal dengan konsep 5R di area kerja. Sebelum ke 5R, awalnya budaya kerja itu pertama kali diterapkan di Jepang, atau Jepang yang meluncing atau merumuskan budaya kerja. Di sana bukan R ya, R tadi nanti di Indonesia ya. Di sana S. Yang pertama Seiri, yang kedua Seiton, yang ketiga Seiso, keempat Setsu, dan kelima adalah Jitsuke. Wah, ini istilah asing ya, asing Jepang maksudnya. Mungkin Anda baru dengar kali ini. Seiri Seitin, Seiso Seiketsu, dan Shitsuke. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nah ini kalian bisa lihat di tabel ini, tabel istilah budaya kerja. Jepang, Indonesia, Inggris, ada 3 kolom. Jepang yang seri, apa seri itu? Ringkas. Kalau di Inggrisnya clear out. Kemudian Seiton, rapi atau susun, penataan. Inggrisnya adalah classivity atau dikelompokkan ya. Yang ketiga Seiso, bahasa Indonesianya resik atau bersih. Seiso, bersih. Inggrisnya cleaning. Kemudian Seiketsu itu rawat atau conformity Inggrisnya. Kemudian terakhir Shitsuke, rajin atau kedisiplinan, Inggrisnya custom. Nah, 5 budaya kerja ini yang sering digalakkan di dunia industri dan nanti akan disampaikan di tingkat sekolah. Nah, mulai saat ini karena kalian sudah menjadi keluarga SMK 1 Sedayu, maka kalian wajib menerapkan budaya kerja 5S atau 5R di lingkungan sekolah ini maupun di rumah dan di masyarakat. Ya, saya ulang lagi, mulai saat ini Anda sudah dibiasakan atau mulai melatih, membiasakan menerapkan budaya kerja yang ada di industri. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ya, sekarang harus rajin, ya, rajin belajar. Kemudian rawat. Kalian kalau memiliki barang harus dirawat. Ya. Buku, tas, perlengkapan sekolah harus kalian rawat. Resik. Anda harus bersih orangnya, menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, lingkungan, sekolah, dan sebagainya. Rapi, kalian harus rapi.
kemarin sudah diinfokan oleh Pak Kesiswaan ya, Pak Rin Hafid, bahwa mulai saat ini kalian harus sudah berpotong rambut pendek, tidak disemir, rapi. Ya. Kemudian ringkas. Nah, kalau bisa barang-barang kalian ketika belajar setelah selesai diringkas, dirapikan, ya, ditata. Ini gambarannya, ilustrasinya, ringkas, memisahkan sesuatu yang tidak diperlukan, ditaruh di tempat yang semestinya, rapi, ya, tempatkan barang-barang pada tempatnya. Resik, ya harus dibersihkan setelah digunakan. Apalagi besok kalian ketika praktek di bengkel, masuk bengkel bersih, saat kerja bersih, selesai kerja juga harus bersih. Rawat, tolong ketika kalian besok praktek harus bisa merawat peralatan praktek kalian. Rajin, ya, harus rajin sesuai dengan tata tertib. Masuk jam 7, sebelum jam 7 sampai di sekolah, tidak boleh bolos. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan MPLS ini. Semoga bermanfaat bagi kalian sehingga kalian tetap termotivasi untuk semangat belajar dan menjadi siswa SMKN 1 Sidoarjo yang tangguh, siap belajar, siap bekerja, siap melanjutkan pendidikan, dan siap berwirausaha. SMK bisa. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.